Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polresta Bandar Lampung melakukan ekspose kasus asusila terhadap santriwati di Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung gelar ekspose asusila terhadap korban santriwati di Kota Bandar Lampung. Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Enrico Donald Sidauruk mengatakan pihaknya mengamankan SH berusia 40 tahun alias Ewa, pelaku tindak asusila terhadap santriwati di Bandar Lampung. Ia mengatakan pihaknya mengamankan pelaku tersebut dan saat ini sudah diamankan di Mapolresta Bandar Lampung. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan ekspose kasus asusila di Bandar Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung, Bayu Saputra. Halo, selamat sore Bayu. Selamat sore rekan Mutiara. Ya Bayu, bisa diinformasikan kepada Tribuners di rumah hasil dari ekspose yang sudah dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terkait kasus asusila yang menimpa seorang santriwati. Ya, terima kasih rekan Mutiara. Benar bahwasannya Satreskrim Polresta Bandar Lampung pada konferensi pers yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Enrico Donald Sidauruk, pada kesempatan tadi menyampaikan bahwasannya pihaknya telah mengamankan pelaku asusila yang berinisial SH, yang mana SH tersebut sebagai tersangka karena diduga melakukan tindakan asusila terhadap santriwati yang ada di wilayah Kota Lampung. Kompol Enrico mengatakan modus dari pelaku ini yakni korban diminta untuk berhubungan dan kemudian tersangka ini melakukan perbuatan asusila tersebut, yang mana korban ada dua orang yang merupakan santriwati, yang mana korban tersebut keduanya merupakan santriwati di konten di Kota Bandar Lampung. Dan terhadap korban, pelaku ini melancarkan sebanyak 18 kali satu korban, hingga keduanya dilakukan perbuatan asusila sebanyak 16 kali. Begitu rekan Mutiara. Ya, lalu barang bukti apa saja yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, Bayu? Ya, terima kasih rekan Mutiara. Untuk barang bukti yang diamankan dari perbuatan tindakan asusila tersebut, ya ini pakaian korban, kemudian ada juga sarung, kemudian beberapa barang bukti lainnya. Begitu rekan Mutiara. Oke, Bayu, terkait dengan ekspose yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah sudah diketahui terkait dengan keadaan dari korban saat ini bagaimana? Apakah sudah ada pendampingan? Berdasarkan keterangan dari Bapak Kompol Enrico, bahwasannya saat ini korban tengah trauma pasca kejadian yang menimpanya. Begitu rekan Mutiara. Baik, terima kasih banyak Bayu atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Bayu Saputra terkait dengan kasus asusila yang menimpa santriwati di Bandar Lampung. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan hasil konferensi pers yang sudah dilakukan oleh pihak Polresta Bandar Lampung. Anak 4 motifnya ya mungkin kepuasan
nafsu yang tidak bisa dibendung. Untuk kedua korban adalah santriwati di pondok pesantren tersebut. Untuk tersangka perlu kami dalami perihal apa yang disampaikan. Terima kasih. Berdasarkan keterangan yang kami dapati sejauh ini tidak ada. Tidak. Pemeriksaan Bang, udah berapa kali deh Bang melakukan aksi begal? Sesuai dengan jumlah korban yang kami dapatkan itu sudah sejumlah 8 kali. Total dua-duanya Bang? Betul, lokasi di pondok pesantren tersebut. 8 itu total dua-duanya Bang? Dua-duanya korban? Iya, untuk total keduanya. Masing 8 kali dari korban tersebut. Waduh. 16 kali. Tidak melaporkan. Oh. Bang, untuk kondisi korban sekarang seperti apa? Untuk kondisi korban saat ini masih mengalami trauma terhadap lelaki. Kita dari aparat kepolisian berupaya untuk memberikan Trauma healing. pemulihan terhadap trauma yang diterima oleh korban tersebut. Ada salah satu korban yang tidak terjadi, yang melawan, memberontak, barulah terungkap peristiwa tersebut. Korban yang istilah calon korban selanjutnya di luar dua ini. Ya. Di bawah umur ini 17 dan 16 tahun. SS 17 tahun, SA 16 tahun. Ungkapan kasus dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang tertuang dalam perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak. Adapun peristiwa terjadi pada hari Rabu, kurang lebih 15 Oktober sekira pukul 17.30, dan baru dilaporkan kurang lebih 1 minggu setelahnya pukul 12.00 ke Polsek. Korban terdiri dari 2 orang, anak di bawah umur dengan inisial SS dan SA adalah santriwati salah satu pondok pesantren di wilayah Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Tersangka merupakan penjaga keamanan di pondok pesantren tersebut dengan inisial SAB, usia 41 tahun, alamat Kedamaian. Untuk modus operandi pelaku yang bekerja sebagai keamanan, pada saat korban sedang mencuci pakaiannya di kamar mandi, pelaku mengetuk pintu kamar mandi. Lalu korban membuka kamar mandi untuk memastikan siapa yang mengetuk. Seketika itu juga pelaku mendorong korban, memegang, meremas bagian payudara serta menghisapnya sambil mengarahkan kelaminnya serta memasukkan ke dalam kelamin korban. Sampai akhirnya pelaku terpuaskan nafsunya. Setelah itu perbuatan yang sama juga dilakukan terhadap korban lainnya. Sejauh ini baru 2 tersangka, 2 korban. Sebenarnya ada 1 lagi, tapi korban tersebut berupaya menolak dan melawan perbuatan dari pelaku. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. 1 potong pakaian korban berwarna coklat kembang, sepotong celana panjang warna ungu, ini semua pakaian-pakaian dari korban, dan juga ada sarung, ya, potongan sarung dari pelaku. Sudah kami visum dan tahapan sudah sampai proses penyidikan hingga penetapan tersangka. Mungkin itu saja. Dan ancaman pasal yang disangkakan 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang
tahun 2016 dan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman 15 tahun maksimal. Cindy itu curhat sama saya, curhat kalau dia itu pernah dicabulin sama ayah angkatnya sama ada ustadz yang pernah tinggal di situ. Itu, udah saya bilang, udah kita laporin aja ya, nggak usah. Udah nanti saya sayang sama kamu. Udah besoknya saya panggil dia di sini gitu. Gak usah nangis lagi, gak usah sedih lagi. Ada yang sayang sama kamu, saya sayang sama kamu. Udah itu. Besoknya baru saya bawa dia ke kamar kosong itu. Janjian sama dia di kamar kosong. Situ pertama kali saya ngaku sama dia. Berapa kali? Sudah ada 8 kali. Hah? 8 kali. 8 kali. Itu anak usianya? Kalau kita sehari-hari kerja sebagai apa sih? Saya pengurus di situ, Pak. Pengurus apa? Pengurus pondok pesantren Di mana? di Sanggar Quran Lampung, Di mana itu? di Kedamaian. Damayan. Memang udah sering kamu nganuin itu ke cewek. Selain dia ada kan? Ada yang satunya, Pak. Oh, ada 2 cewek. Kita berdua, Ya kalau yang satunya udah berapa kali kamu nganuin? hampir sama, Pak. Oh, 8 kali. Dipaksa. Enggak, saya ragu aja. Kamu udah beristri belum sih? Udah, Pak. Bukannya kamu kerja di Pol PP ya? Mantan, Pak. Hah? Mantan Pol PP, Pak. Pol PP mana? Kota, Pak. Mantan Pol PP Kota. Oh, sekarang pecat dari Pol PP, pengurus pondok pesantren gitu. Iya, Selain 2 itu ada lagi nggak sih? itu enggak ada. Hah? Modusnya sama ya? Iming-imingin apa? Enggak ada. Dirayunya gimana? Jadi saya bilang saya sayang dengan mereka. Gitu. Jadi kamar boy ya. Oh, Ada diancam modus atau kamu dicokokin? ngomongin saya sama mereka gitu ya? Anak di bawah umur semua dua-dua itu? Iya. Iya, 17 tahun semua. Berarti itu udah hampir 2 tahun ini kamu lakuin? Apa setahun ini? Belakangan? Dari Oktober kemarin, Pak. Oh, udah 2 korbannya ya? 4 bulanan. 4 bulanan. 4 bulanan ada 2 gadis yang kamu anuin ya? Ya pertama itu pas pertama kamu aja ada nggak dia nolak segala macam. Jujur ya jujur. Mengancam nggak? Jangan Enggak. bohong, jangan bohong. Ada dia nolak, cuman dia geser-geser aja. Geser-geser aja dia ngikut kamu karena takut atau gimana gitu. Karena kan kamu ngurus di sana gitu. Jujur ya jujur. Ya Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.